Mari kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Puji Dia, Mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan, dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan-Mu nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sukacita. Sukacita melimpah. Sukacita. Sukacita melimpah. Sekali lagi. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita puji
rasakan sukacita yang daripada Tuhan, dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini, kemuliaan nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat hari Sabat. Selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Teristimewa kepada tamu yang kami hormati, kami kasihi, khususnya Bapak Dr. Puspito dengan Bapak Titus, dengan Pak Ibu Titus dan Tuhan. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Biasa sehat semua ya. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat kita bergabung, dan kita akan menerima pelayanan dari tim yang dari Malang. Kita siapkan hati kita untuk menyembah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan ya. Nanti habis ini saya serahkan sepenuhnya kepada ibu-ibu yang ada di Tuhan. Saya kira ini saja, saya hanya membuka, mengucapkan selamat datang dan saya serahkan sepenuhnya. Baik, saya bersemangat, bikin semangat. Amin. Sungguh luar biasa hari ini kami tim dari Malang dipimpin oleh Bapak Dr. Puspito rindu hadir bertemu dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Kami ingin melihat bagaimana semangat Bapak Ibu dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan sangat baik. Satu hal yang luar biasa, saya kemarin tuh jadi apa enggak ya, karena tiba-tiba saya sakit, batuk gak mari-mari. Dan maksud saya nggak ikut dok, nggak ada bagian pelayanan, saya rugi karena saya ingin tahu semangatnya GBIS Cemangkah. Luar biasa, Tuhan baik. Saya langsung diobati sama Pak Dokter, minum. Semua bukan karena obat, karena Tuhan tolong. Kalau saya nggak ada obat yang tersedia. Dan puji Tuhan ini sudah mulai keluar. Luar biasa, saya sangat terkagum-kagum. Di pojok ya Allah, pengikut Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan baik, Tuhan baik. Haleluya, kita mau siapkan hati kita, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bawa hati kita datang menyembah Tuhan. Dia ada di sini dan siap menolong saudara dan saya. Haleluya, saat ini sangat indah. Hari ini kita mau berhadapan dengan Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saat ini dan berjumpa kali
Haleluya, silakan duduk dengan penuh sukacita Allah. Saya melihat di sini seperti pemuda remaja yang punya semangat. Ini akan saya bawa pulang ke malam. Amin. Dimanapun tempat kita ada sukacita bersama. Haleluya. Kami ini artisnya Tuhan Yesus. Mau mempersembahkan pujian, tidak salah jadi senenio. Saya sangat bersyukur dengan pujian ini luar biasa. Sekali Yesus tetap Yesus. Apapun keadaan kita, di saat kita kuat, tetap Yesus. Di saat kita lemah, tetap Yesus. Di saat kita berkelimpahan, tetap Yesus. Walaupun saat ini namanya makan beopo ya, tetap Yesus yang mempesona dalam hidup kita. Dalam kondisi apapun, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Dalam segala hal.
ingin mendengarkan kesaksian dari jemaat di tempat ini, monggo dipersilakan. Haleluya. Salam. Selamat pagi. Saya mewakili dari jemaat di sini untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Selamat datang kepada Bapak Dokter Pak Kasio. Kalau di sini dulu Pak Kasio. Kalau Pak Titus Kasio masih tetap sama gitu. Puji Tuhan, tidak berubah. Seperti Tuhan Yesus tidak berubah, tidak pernah berubah. Oke. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang selalu memberkati bagi jemaat di sini. Seperti inilah jemaat di sini, Pak, yang namanya dari perkampungan. Tapi Tuhan Yesus tetap selalu setia. Amen. Dimanapun kita berada, dan Tuhan tidak pernah membeda-bedakan itu gereja dari mana, itu jemaat dari mana. Tuhan Yesus tetap sama, tetap mengasihi. Puji Tuhan, selama ini kita masih tetap dikasihi oleh Tuhan dan diberi kesehatan, kekuatan. Semua itu hanya dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Di Kalimantan pun juga begitu, di Jakarta juga begitu, di Surabaya begitu. Saya dari Surabaya, Pak, sebenarnya di sini baru 3 tahun ya, kira-kira bergabung di sini. Saya di Surabaya, di Sidoarjo, di gereja saya dulu di sana, gereja GPGI Galilea, yaitu diasuh dari pendeta Bapak Samuel Susin di sana. Terus saya diminta orang tua saya ke sini untuk bersama-sama menjaga. Namanya orang tua tinggal satu, Pak. Jadi saya di Surabaya diminta untuk tinggal di sini. Nah, kembali lagi. Saya dulu asalnya juga dari Semangat sini, Pak. Cuma di Surabaya itu merantau sebenarnya. Akhirnya ya seperti di gereja gerakan kembali ke desa. GKD, gerakan kembali ke desa. Banyak sekali teman-teman saya juga yang kembali ke desa. Loh, awakmu sulit oleh ini. Sulit. Ternyata banyak sekali. Makasih, Om. Di sini ada ya, saya juga di sini istilahnya pekerjaan saya ya di sini aktivitas saya bertani, Mas. Jadi bertani sekarang itu. Jadi apapun yang saya kerjakan, namun saya tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu ada dan Tuhan Yesus itu selalu menyertai. Walaupun kita bertani tidak seperti berdagang. Kalau di kota memang lain, kehidupan di kota itu biar peneleng golek duit, biar peneleng golek duit. Kalau di sini tidak. Namun apa yang terjadi? Tuhan Yesus tetap masih mengasihi, masih memberi kecukupan. Itulah yang kita rasakan selama ini. Baik saya, jemaat saya di sini, saya juga membantu pelayanan kepada Ibu Maria Sukini di sini, Mas. Jadi ya orang baru memang di sana juga pelayanan, di sini tetap pelayanan juga. Itulah cinta kasihnya Tuhan Yesus kepada kita semua. Kalau kita masih mau melayani, Tuhan Yesus tetap mau melayani dan mengampuni. Itulah kesaksian dari saya, dari jemaat di sini. Mungkin ada kekurangan, ada kesalahan atau kurang apapun keadaan di sini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu kami kembalikan kepada singgah kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, luar biasa ya. Dimanapun kita berada, sekali Yesus tetap Yesus, Pak. Di desa, di kota, sekali Yesus tetap Yesus. Karena di dalam Yesus ada kekuatan, ada damai, ada hidup, ada berkat, ada kehidupan. Amin. Haleluya. Mungkin ada lagi. Baik, kalau nggak ada kita akan berdoa untuk persembahan yang akan dipimpin oleh Ibu Titus. Bapak kami yang di surga, kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau pagi kita boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Puji-pujian kami boleh berbahagia di nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan, sucikan dan kuduskan anak-anak
dengan hati yang tulus. Tuhan, besar kecil yang akan kami berikan, semuanya untuk Tuhan, untuk kelebaran kerajaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat sekian bebek Gusti. Saatnya kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Bahwa hati saudara dan saya terbuka untuk firman Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat bagaimana cara Tuhan menolong, namun hati kita tetap percaya Tuhan pasti tahu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh haleluya Yesus.
Terima kasih dulu pada Ibu Pendeta Maria Sudini yang silakan kami main tempat ini. Masih juga para pekerja, semua yang menyambut kami yang luar biasa. Ya, kalau tadi dikatakan bahwa saya seorang dokter memang betul, tapi kalau itu di tempat praktek di rumah sakit saudara. Tapi kalau tempat ini ya sama-sama dengan kita. Ada anak Tuhan yang pernah berdosa tapi ditebus oleh Tuhan. Punya warisan kekal surga. Jangan pernah tinggalkan iman kita. Aku tresno Yesus, jero. Nah, kalau tanyakan itu apa artinya? Harus melakukan firman Tuhan. Siapa yang mengasihi aku, dia wajib melakukan firman Tuhan. Jangan ada sakit hati, jangan ada kebencian. Harus mengampuni, harus memberi, kan begitu yang Tuhan ajarkan. Dimuji orang, terima kasih Tuhan, berkati dia. Nah, itu orang Kristen yang luar biasa. Menjadi seperti Kristus. Itu tujuan Kristen kita, saudara Kristen Tuhan. Kalau tadi Bapak Pendeta terus mengatakan saya serasa mudik di tempat ini. Ya. Kalau saya sini terasa mudik juga, saya mudik di sinode yang lama. Kayak ini saudara. Saya dulu dari kecil sampai ya lama ya, 40 tahun, 45 tahun saya di GBS, aktif di sana karena ayah saya juga seorang gembala. Saya campuran, ayah saya dari Klaten,
tapi ibu saya dari Malang. Jadi saya punya darah Jawa Tengah. Jadi kalau darah punya 100% Jawa Tengah, saya 50%. Jadi masih bisa tahu dikit-dikit lah bahasa Jawa yang halus. Gitu. Kalau bahasa Malang, bahasa Wali yang wah tuh karuan. Gitu. Inilah saya. Baik, saudara bisa Tuhan, kita tahu bahwa kita ini punya masalah. Semua yang punya masalah. Dari lahir project punya masalah. Kenapa nangis? Anak-anak di kandungan ibu, anget kan gitu. Ada air ketuban, anget, kemudian keluar, aduh langsung nangis kan gitu. Itu masalah. Tapi tahukah kita harus kita sadar masalah yang paling utama buat manusia di hadapan Tuhan adalah dosa. Ya saya bilang lagi ya. Kalau bagi kita masalah itu, oh gak punya uang, oh sakit, oh rumah kontrakan, sudah nanam tembakau ya, sering tembakau, nggak panen, gagal panen bisa terjadi, punya dewa-dewa sakit mati, itu masalah. Tetapi di hadapan Tuhan, masalah yang serius adalah dosa manusia. Kalau kita punya kebun yang sukses, panen besar, punya ternak yang beranak pinak banyak, diberkati Tuhan, punya rumah, punya sawah berhektar-hektar, malaikat di surga tidak bersuka cita. Ada tertulis, oh umat Tuhan diberkati malaikat di surga bersorak, tidak ada tertulis. Tapi ketika umatnya bertobat terima Yesus, ada pujian sukacita, sorak-sorai di surga. Artinya apa? Pesta di surga diadakan ketika umatnya mau menurut jalan Tuhan, tobat. Jadi tidak ada yang dapat kita andalkan. Kekayaan kesan tidak ada yang dapat kita andalkan. Hanya Yesus saja. Ya kalau Alkitab silakan dibuka di dalam Mazmur 46 ayat kedua. Mazmur 46 ayat 2. Bagi yang tidak baca atau tidak bawa, ada pujiannya saja. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesatan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesatan sangat terbukti. Luar biasa. Saya sangat senang lagi ujian atau ayat ini. Sebagai penolong sudah sangat terbukti. Manusia itu pengennya terbukti loh. Pengen terbukti. Buktinya apa? Sederhana, kalau bapak-bapak anak muda pengen beli sepeda motor. Misalkan ada merek Sewu, nggak promo, ada merek Honda, Yamaha, Suzuki, terus ada merek Bagong, tapi di mana? Apa milih Bagong? Enggak. Apa itu Bagong kayak sepeda ya? Nggak terkenal, nggak terbukti. Habisnya sopo. Tapi kalau Honda, Suzuki, Yamaha sudah bertahun-tahun terbukti dipakai, kan gitu. Jadi kalau sudah terbukti kita mau. Nah Yesus yang kita sembah terbukti, dia menyerahkan nyawanya tersalib bagi kita, sudah terbukti. Jadi jangan pindah ke lain hati. Ya. Sekali Yesus tadi katakan tetap Yesus. Apa masalah tetap Yesus. Jangan tukarkan surga yang Tuhan sudah berikan bagi kita, saudara. Hari ini kita akan baca sedikit saja bahwa ketika dia sebagai penolong kita, dia selalu menolong, siap sedia 24 jam menolong kita. Saya dulu sebagai dokter di Kalimantan, boleh dikatakan 24 jam siap sedia. Ketika ada orang melahirkan, tertinggal, hari-harinya ketuk pintu, saya harus berangkat ke satu desa yang terpencil, jam 4, jam 1 malam seperti itu. Tapi hari ini ya saya bukan menjadi 24 jam sekarang ya. Ada jam praktek, itu waktu yang dulu, waktu si nom-nom ini. Tetapi masih ada batasnya. Dulu kalau saya kesel, lelah, ada orang betul-betul ya rasa bukan. Tapi sudah diketahui, Tuhan yang kita sembah Yesus Kristus tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. 24 jam siap sedia untuk menolong kita. Jadi kalau ada masalah, waktu lo sama Gusti Yesus. Gusti, ya apa? Saudara, sebelum kita ngomong, Tuhan sudah tahu gunakan untuk kita bertemu. Ojo wadul pada tahun gue ya. Aku tidak mau. Ojo wadul percuma.
kita ini Bu Beta Sunarti ya. Ketika orang mendatang manusia ada banyak kesaksian, saya ambil, saya nggak mau nyoba ya. Saya percaya mendatang manusia terkutuk. Ada ayatnya, dan mendatang Tuhan terbukti. Terbukti, wis percaya. Bukan saya ngomong, Alkitab sudah terbukti. Nah ini kita belajar. Kadang-kala kita berseru kepada Tuhan, kita berpikir Tuhan menolong ada waktunya. Tapi hari ini kita akan belajar ketika kita berseru akan nama Yesus, saat itu juga bahkan sebelum, kalau bisa katakan Tuhan juga tolong kita. Hanya kita tidak sadar. Nggak sadar. Kenapa? Karena kita berpikir ketika kita punya penyakit, berdoa Tuhan tolong, kita pikir penyakit itu langsung Tuhan sembuhkan. Baru kita tahu Tuhan sembuhkan. Ketika kita yang sewa ada hutang, aku punya hutang ratusan ribu, kok gak bisa bayar, kita berdoa Yesus tolong. Kita pikir ketika Tuhan menolong kita saat itu hutangnya lunas. Kita pikir seperti itu. Kita akan buktikan nanti pertolongan Tuhan tidak hanya seperti itu. Jadi kita belajar saat ini ada pertolongan yang tidak kita sadari. Pertolongan Gusti Yesus yang kita tidak sadar kita sudah ditolong Tuhan. Sebelum ke sana kita akan lihat dulu bagaimana cara Tuhan menolong kita yang secara umum kita tahu. Yang pertama, ketika kita berdoa kepada Tuhan, saat itu juga tidak pakai lama. Boten ngantos damu-damu, langsung Gusti Yesus naik pertolongan. Contohipun, ingat 12 tahun perempuan perdarahan, atau di dalam bahasa sehari-hari perempuan selama 12 tahun haid tidak mari-mari, bukan selesai-selesai. Bisa bayangkan, mungkin Bapak atau pemuda sulit membayangkan, bagi ibu-ibu atau saya sebagai dokter bisa membayangkan. Itu terjadi abad pertama, tahun awal, tahun 45 ya, mungkin tahun 30 tahun Masehi. Belum ada yang jauh pembalut. Dan terjadinya 12 tahun. Seorang ibu muda umur 25-26 tahun datang ke saya, yang ngomong sini, Pak dokter, saya ini nggak bisa tidur, gelisah ya. Ya saya itu ada apa sakitnya? Lah kalau haid baru mantul-mantul, bingung, terus dioek obat ini nggak sembuh-sembuh. Saya tanya, berapa lama Bu? 10 hari, besok 4 hari sudah habis, ini 10 hari. Saya pikir 10 hari aja bingungnya begitu. Ini 12 tahun. Bisa bayangkan anak kita masuk SD, lulus SMA, guru panas-panas, suwe. Betul, masuk SD itu kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, SMP sampai lulus SMA, nggak mari-mari perdarahannya, haidnya nggak mari-mari. Ini ibu yang 10 hari, 10 dino wes bingung, nggak bisa turu. Bayangkan 12 tahun penderitaannya. Nah, tahu sekarang, wah luar biasa penderitaannya. Tapi dia berkata asal jamah saja, jubah-jubahnya, aku akan sembuh. Itu imannya. Dan terjadi sesuai dengan apa yang dia katakan. Dia jamah, sit namanya sit ya. Jadi jubahnya namanya talit, ada rangkaian. Saya lupa bawa. Tadi tidak tahu kok yang lupa. Cicit itu pegangnya kurang kuasa Yesus. Tidak pakai lama. Nah, tapi dia tahu ya sembuhkan Tuhan. Kita punya seperti itu. Wah, instan. Ya, kita punya seperti itu. Tidak seperti itu semua. Tidak harus seperti itu. Kita akan lihat nanti. Ketika orang Israel berjalan keluar tanah Mesir menuju tanah perjanjian di dekat air laut, tidak bisa patah. Di belakang ada tentara Fir'aun, Mesir. Ke depan mati, berhenti mati. Ya, ke atas Tuhan kita diangkat tongkat itu. Ada angin timur yang dahsyat, tentu saja atas perintah Tuhan. Laut terbelah menjadi tembok kiri dan kanan. Dan kalau kita baca
Mereka berjalan di tanah yang kering. Saya ini ada jalan ke laut. Bapak itu mungkin pernah ke laut. Kalau itu laut di gunung ya, di laut sana. Kalau saudara pernah lihat laut surut, caranya lautnya kering apa enggak? Kering apa nyemen-nyemen? Ya kan? Curut, tapi saya bangun nih. Cublok ada loncat-loncat ini. Tetapi Alkitab mencatat ketika ada angin timur itu terjadi malam hari. Kering, 4 kali ditulis kering, garing. Tahu garing? Artinya kalau lari-lari nggak kepleset. Artinya apa? Pertolongan Tuhan sempurna. Jangan tinggalkan imanmu. Wes orang lain bilang apa? Tetap Yesus sekali tetap Yesus. Jangan tinggalkan iman kita. Itu Tuhan kita. Tapi saya juga heran ada orang Kristen yang tinggalkan imannya. Saya jamin mereka belum ketemu secara pribadi dengan Tuhan. Kalau mereka ketemu dengan Tuhan, tidak mungkin seperti itu. Saya ketemu dengan Tuhan, saya tidak perlu ceritakan sini. Panjang. Sehingga saya bisa kemana-mana, Yesus saja. Bagi saya pelayanan tidak memberi, bukan menerima. Pengorbanan yang Tuhan berikan sudah segalanya bagi kita. Jadi itu ketika kita sadar bahwa Tuhan menolong kita ketika masa itu lalu hilang. Tetapi ada hal yang kedua, ketika kita berseru pada nama Yesus, seakan-akan masa itu ada dan seakan-akan Tuhan belum menolong kita. Padahal Tuhan adalah Bapa kita yang ketika kita berseru pada nama Tuhan, Dia langsung tolong kita. Hanya kita tidak sadar pada itu. Nanti akan saya buktikan. Kita lihat di dalam apa yang dikatakan Rasul Paulus ya, di Filipi 4 ayat 13. Nah, Filipi 4:13 pasti hafal. Bagian kata pujian, ya. Segala perkara dapat kusambut di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sudah tahu kalau kita baca ayat sebelumnya, Paulus katakan apa? Aku tahu apa itu kelaparan, aku tahu apa itu kemiskinan, aku tahu apa itu kelimpahan dan semuanya. Dia mengalami semua itu. Dan dia katakan, tetapi semua itu dapat ditanggung. Artinya apa? Kelaparan, kemiskinan dia tetap mengalami itu, kapal-kapal mengalami itu. Tapi dapat kutanggung. Kenapa? Dia memberi kekuatan kepadaku. Jadi masalahnya hilang apa dia? Tetapi Tuhan beri kekuatan. Kita ngaminkan sekarang, tapi nanti kalau kita sudah pulang ke tempat ini, kita ketemu masalah, kita punya masalah, kok tetap orang masalah. Wah, kalau Tuhan nggak menolong, ojo ngomong itu sudah menolong kita. Dia punya kekuatan. Kasih satu contoh di dalam kitab Daniel, saudara ingat Hananya, Misael, Asaria, Sadrak, Mesak. Ya gitu. Saya senang anaknya Misael, Asaria karena nama itu nama yang artinya luar biasa dibanding SMA yang terbesar itu namanya nama Babel. Mereka punya masalah ketika imannya dipertaruhkan. Ketika ada bunyi-bunyian suara musik, mereka harus sujud menyembah ke patung buatan Nebukadnezar. 3 orang ini dengan imannya teguh dia berdiri. Sementara rakyat lainnya sujud. Ketok kok enggak? Ketok banget. Kok enggak di lapangan sujud dia berdiri 3 orang. Kalau orang yang gelingan, mohon maaf ya, yang gelingan itu banyak yang curang. Wes, yang penting artinya Yesus, aku merah sujudnya tak apa-apa. Yang tahu kan Tuhan itu orang gelingan. Jadi orang gelingan. Apa yang kita lakukan ada sesuai dengan hati kita. Kalau kita tetap Yesus sudah. Atribut Yesus tetap ada. Jangan berpikir, pokoknya aku sujud, penting selamat, boleh selamat ya.
ada namanya Pak Slamet bin Sewu ya. Keresahan yang penting Yesus tidak. Mereka 3 orang punya hati yang mantap sudah imannya. Aku tetap berdiri dengan taruhan masuk ke dapur api. Dapur apinya dipanaskan 7 kali lipat. Ya apa ngitungnya nggak tahu kan? Yang pasti dibuahkan dengan api. Yang melempar tuh mati. Dan Alkitab mencatat 3 orang ini. Karena bisa asal yang sadar saat itu dimasukkan dengan tangan terikat, dengan baju lengkap tangan terikat, dilempar. Bukan dicongkrong, dilempar. Mungkin berapa orang lempar? Yang lempar mati. Tuhan nolong enggak? Kita tahu tidak menolong. Saya tanya, apinya padam enggak? Loh katanya menolong, apinya enggak padam. Ya kan? Nah betul Pak, ya itu luar biasa dan Tuhan menolong. Tetapi masalahnya enggak dihilangkan. Apinya si ono, apinya masih ada, menyala-nyala 7 kali lipat, tidak dihilangkan. Kalau tadi orang Israel berjanji, kalau keberong dihilangkan lautnya jadi jalan. Tetapi saat Tuhan menolong hanya misalnya Asaria, apinya tetap ada, bahkan 7 kali lipat. Kalau kita punya masalah, Tuhan izinkan terjadi masalah justru berkali-kali banyaknya, berkali-kali dahsyatnya, berkali-kali nggak enaknya. Kan terjadi seperti itu. Oh, aku punya masalah ini, belum selesai masalah ini masih tambah berat, tambah berat. Jangan takut. Imanku tetap Yesus. Masalah boleh tetap ada, tetapi hari kita belajar, kita harus sadar Tuhan memberi kekuatan bagi kita untuk kita menjalaninya. 3 orang tadi yang terikat jadi sakti-sakti kebal. Api tetap ada, tapi bau sangit pun tidak ada. Artinya masalah tidak menghancurkan mereka. Saya punya masalah di balik ini. Mohon maaf, saya kemana-mana bersama istri, yang lain kemana-mana. Hari-hari itu sejak 2 tahun, istri sudah tidak bisa ikut dalam mencegah suatu penyakit yang saat ini tidak tahu penyakitnya. Dokter bingung kan? Dokter nggak tahu penyakit betul. Dokter terbatas. Ada jangan mengharapkan dokter. Tapi itu dokter ngandani ya. Ojo berharap pada dokter. Yang nolong teman-teman saya spesialis, profesor semuanya. Anda tanya. Masalah sekarang ini selesai belum? Tapi hari ini saya bisa berdiri di sini menyampaikan bantuan ini. Bahkan memberi kekuatan betul sekarang. Masalah ada, tentu ada. Tapi saya alami kuasa kekuatan yang Tuhan berikan secara luar biasa. Saya mau belajar di Paulus, punya masalah, tenang, pakai Yesus. Penyertaan Tuhan melebihi segala-galanya. Jadi Bapak Ibu yang punya masalah, apa sih masalahmu? Di mantu kok banget beride ya. Saya punya orang pasien ya datang, saya tensi, darahnya tinggi, itu usia 70 tahun, 220. Karena tensi yang normal 120 ya, 220. Saya tanya, Bu, mikir apa jenengan Bu? Lu Pak Dokter kok mertosi? Ya mertosi Bu biasanya ngotot Bu kalau katanya. Kalau mikir, mantu mikir kok bocil, menurut ya, bocil apa Bu? Mantu ini laki-laki, anaknya perempuan. Mantu ini wis ora kerja, kerjane nang omah, pengangguran. Tapi jaluki duit, bojone ya. Saat itu kita bojone nggak punya uang. Istri ini loh diminta uang, jawab ibumu, ibunya siapa ya? Kamu belum? Saya tanya, mencet orang bilang mencet nopol. Ibu ini pikiran punya mantu kok gini, darahnya tinggi. Hari kita baca kalau dia masalah apapun juga tetap punya iman pada Yesus. Gunakan untuk kita untuk berdoa dan berdoa. Patuh sama Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan akan tempatkan orang-orang besar kita
serupa dengan Yesus, bisa mengampuni kita, bisa sabar kita. Kan gitu. Sebagai penutup firman Tuhan ini, saya akan berikan satu ilustrasi supaya kita tahu mudeng apa yang saya sampaikan dari sampai sekarang ini kita mengerti, oh itu bukan dengan saya. Saya minta 2 orang sukarelawan, siapapun juga, bapak atau ibu, 2 orang saja di depan, monggo, siapapun juga, supaya kita bisa mengerti. Silakan, monggo Pak. Nah, jadi jangan dulu sangat dengan beli tidak. Apa itu Pak Sinten? Pak Karmen, Pak Gino. Wah, ini yang Sidoarjo ya, Pak Gino, Pak Karmen. Mereka ini punya masalah yang berbeda. Dengan pakai bawaan ini anggapnya masalah masing-masing. Pak Karmen, Pak Gino gitu. Saya bungkus hitam supaya tahu masalah itu masalah pertama berat ya, ikan gelap. Kalau punya masalah itu buka kan, misalkan pakai jalan keluar, Yesus terang dunia. Ada masalah tetap Yesus terang ya. Mereka punya masalah. Kalau punya masalah sedikit berat di sini saya. Karena dipikul sih berat terus. Ini sekarang berat ini enteng kan. Oh si enteng bahar gue enteng. Berat. Seakan-akan berat. Kurang apa ya loh berat. Jadi nggak terlalu berat. Ini harus enteng. Saya ini mampu kan. Bahkan tiap hari masalah ada lagi berat. Pak Karmen tidak ya? Pak Karmen ya? Iya Pak Karmen. Bersyukurlah Yesus. Tuhan, tolong aku. Bahkan saya sudah beritahu ketika belum bersyukur Yesus, Tuhan tahu. Tuhan tak buta, Tuhan tahu, Tuhan melihat. Hanya Tuhan ingin anaknya ini ngomong gitu ya, supaya ada komunikasi. Dengan segera, berapa 12 tahun kan berjalan, dia ambil masalah ini. Yang saya buat. Udah, ringan banget. Ternyata kau ubah rataku jadi tari. Tadi nggak bisa nari. Tapi ada ini lari. Ini saya bawa dulu Pak. Nah ini Pak Gino. Ini sama-sama saya tidur ini. Pak Gino juga punya masalah berat. Misalnya dipanggul seperti tadi kan berat, sangat berat, mantap sangat, luar biasa. Dan dia berseru pada Yesus, Tuhan tolong aku. Kalau aku Tuhan, masalah keluarga, ekonomi, pekerjaan, anak, menantu, cucu, semuanya punya masalah tambah berat. Dia berseru, Tuhan tolong aku. Perhatikan baik. Ketika Tuhan melihat Pak Gino ini berbeda dengan cara Tuhan melihat Pak Karmen. Dan Tuhan lakukan apa? Masalah tetap ada. Tuhan tidak mengambil masalah ini, dan Tuhan akan memegang tangan Pak Gino. Paham ya? Sekali memegang atau memikul beban siapa? Tuhan. Masalah tetap ada, tapi dia merasa ringan. Amin. Dan saya ingin katakan pada setiap kita yang punya masalah, jangan takut. Silakan dibuka masalah ini, dirobek aja. Bungkusnya dua-dua, silakan dirobek. Saya tahu, dirobek, disobek, cepat aja. Sembarangan aja. Apa ini? Ini masalah. Saudara tahu yang ini saya sampaikan kepada kita, saudara, ini hanya ilustrasi di belakang. Jadi supaya saudara Bapak Ibu mudeng, betul mudeng. Bisa jaga, diangkat tidak apa-apa, sudah diangkat aja. Sudah tahu apa terjadi. Dalam setiap masalah ada berkat. Saudara, Bapak kami Pak Gino diangkat, nggak usah diangkat, gitu aja. Ya.
Jadi ini adalah berkat bagi mereka. Saya alami ini. Jadi akan masalah ada di depan kita itu buntu, hitam, gelap, kelam. Yang satu kadang bisa diangkat, tapi yang kedua lebih kekuatan. Dan masalah sebenarnya yang Tuhan izinkan terjadi adalah berkat bagi kita. Silakan bawa. Ya, semoga bermanfaat. Hanya sudah mengingat kita dari malam, tidak seperti itu. Tapi yang saya rindu saudara semua Bapak Ibu sekalian, supaya kita mudah dan Tuhan memberi kekuatan. Bagaimana mujizat yang kita alami berawal dari masalah. Ya, mujizat yang kita alami. Amin, Tuhan berkati. Yang kembali luar biasa. Tetap cinta Yesus sampai akhir. Kasih Yesus. Pertolongan kita dari Yesus. Tidak ada salah. Bukan dengan kekuatanku dapat jalani, tanpa Tuhan yang bisa tak mampu yang dengan sungguh kita katakan pertolongan datang dari Tuhan. Peganglah jangan lepaskan, engkaulah harapan. Saudara kami beri bersama dengan iman tetap percaya pada Yesus. Haleluya. Ku dapat jalan tanpa Yesus
firman Allah, kalau sudah dipilih Tuhan, sudah dipanggil Tuhan, saya percaya sudah mengakui bahwa Allah itu sangat menolong dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya lagi lewat firman Tuhan ini, saudara akan lebih dahsyat lagi. Bulan ini akan lebih ditolong lagi. Luar biasa. Haleluya. Kita nyanyikan dengan penuh keyakinan, penuh penyerahan sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Yes, haleluya, haleluya. Tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang bisa beriku, ku tak mampu sendiri. Bersama-sama dengan iman, haleluya. Supaya Tuhan, jika kami ada masalah, ada persoalan, baik masalah kecil, persoalan atau kecil sampai yang besar, supaya kami mengakui bahwa hanya Engkau Allah yang sanggup menolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, menerangkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih pakai hamba-Mu yang telah berkenan mengulangi firman-Mu. Saat siang ini Engkau pakai hari lebih hebat lagi Tuhan, lebih hari lebih daripada sudah berapa kemajuan daripada Tuhan menyatakan kepada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu melayani Engkau di mana saja, di desa, di kota, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih terpuji nama-Mu pada surga. Kami syukur buat firman-Mu saat hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Ya sudah berikan berdoa kita bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, selamat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita sudah diberkati melalui firman Tuhan yang senantiasa menjadi tuntunan dalam kehidupan saya. Haleluya. Tuhan berkati banyak yang sudah menyampaikan, dan selanjutnya ada pengumuman atau dari sepatah kata doa dari Ibu Gembala, monggo dipersilakan. Luar biasa pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, berkati ya Bapak Ibu dengan kebenaran firman Allah. Ayatnya tidak banyak, tetapi itu luar biasa. Kalau Bapak dokter yang sudah tadi menyinggung tentang beban masalah, semuanya masalah, saya sendiri Pak sama dengan Bapak. Suami saya mengalami sakit, dokter juga tidak bisa menemukan. Saya tinggal di situ itu 10 hari untuk mencari
percaya bahwa itu adalah rencana Tuhan yang Tuhan berikan, dan saya tetap setia untuk merawat, untuk mendampingi pelayanan. Pak istimewanya sudah tidak bisa ya kursi roda itu, tapi tetap pelayanan Pak sampai akhir hidupnya. Dia tidak pernah menyerah, Bu, tolong dilayani, tidak pernah. Dia tetap sanggup untuk melayani sampai tutup mata yang terakhir. Tuhan, sehingga saya kuat Pak untuk meneruskan pelayanan ini karena sudah ada banyak pengalaman. Ya Tuhan, tolong luar biasa. Dan terima kasih sekali Bapak, firman Tuhan memberkati kami. Terima kasih semua yang sudah memberkati, yang sudah rela meninggalkan kesibukan di Jawa Timur datang ke desa untuk membagi berkat bagi kami. Kami sangat bersyukur, dan kami tidak bisa memberi apa-apa. Yang saya dapat berikan itu kami, supaya Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan, dan dipakai oleh Tuhan untuk memberi berkat bagi banyak jiwa dan manapun. Puji nama Tuhan, saya berterima kasih sekali buat pelayanan pagi hari ini boleh membangkitkan kita yang punya masalah, yang lemah iman. Kita boleh semangat bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolong. Amin, amin. Hanya Yesus yang memberikan jalan keluar. Saya mungkin punya masalah, tapi saya percaya ada saatnya Tuhan tolong dan memberi jalan keluar yang terbaik. Itu saya pegang janji firman Tuhan. Ya. Puji nama Tuhan. Saya kira tidak banyak kata yang saya sampaikan. Inilah riwayat hidup saya dalam melayani Tuhan. Tuhan selalu memberi kekuatan dengan kemampuan saya yang ada, dan saya tetap melayani Tuhan, dan Tuhan selalu memberikan kekuatan. Sama Tuhan, saya kira dan saya ini yang saya sampaikan kepada tim yang ada hanya berterima kasih sekali bahwa Tuhan memakai Bapak dan Ibu yang sudah melayani kami dengan luar biasa. Kami selalu berdoa selama ini pada kata saya akan saya jadi sampai di sini untuk melayani jemaat. Selamat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan saya serahkan kembali nanti. Oh ya Pak, sekalian untuk pengumuman Bapak Ibu ibadah hari Rabu. Kalau saya minta di tempatnya Bapak Kariman, oh derek beda minggu ibadah seperti pagi hari ini. Kita tetap semangat ya. Amin, semangat. Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan, sungguh luar biasa. Ya, saya sangat terkagum dengan ibunya Maria. Nama saya juga Maria. Ternyata kita saudara kembar ya. Luar biasa. Hari ini topiknya masalah dan masalah. Ada Tuhan yang menolong saya. Amin. Bapak Ibu lihat saya punya masalah Pak ya. Seserem apa kira-kira? Masalah saya juga serem saudara. Suami saya itu stroke, sudah mulai tahun 2009, tapi praktek iso jalan kemana-mana itu setelah COVID ini. Nah, tapi Tuhan luar biasa. Nggak ada tahu dilihat di sini cemberut, nggak ada cita-cita. Ada Tuhan luar biasa. Saya juga begitu, sakit nggak sembuh-sembuh. Saya cari obat kemana-mana nggak sembuh. Saya sakit depresi hebat, dokter bilang ibu kuat, ibu gila. Serem nggak sih? Serem saya. Kecelakaan kereta api, bayang mobilnya hancur, orangnya hebat di sini. Tuhan dan jaga karena ada Yesus di dalam diri saya. Amin. Tuhan berkati ibadah pada saat ini. Amin. Kalau biasa sebut bangkit berdiri. Sekali Yesus selamanya Yesus. Harapanku tidak akan Harapanku tak akan hilang.
kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kehadiran-Mu di tempat. Terima kasih Tuhan buat pelayanan-pelayanan hamba-Mu, Bapak Dr. Gustino yang sudah berbagi firman Tuhan dengan begitu luar biasa. Semakin Kau tambahkan hikmat marifat yang datang dari Allah, sehingga mampu menyingkapkan rahasia-rahasia firman-Mu, sehingga menjadikan berkat bagi kami seluruh jemaat-jemaat Tuhan, khususnya untuk gereja GPIS di tempat ini Tuhan. Sinar terang Kristus sudah ada di tempat ini dan akan terus memancarkan kemuliaan-Nya, menjangkau banyak jiwa-jiwa di tempat ini, sehingga seluruh daerah ini menjadi orang-orang yang diselamatkan. Apapun menjadi pergumulan-pergumulan jemaat-jemaat-Mu, Engkau Tuhan mendengar dan menjawabnya. Terima kasih Tuhan. Kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan, kami percaya Tuhan semuanya indah dan berharga. Di dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Mari angkat nama saudara dan terima berkat yang datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati bersama saya, katakan Amin. nglakoni sing wis dadi kersane. Aku wis gak rewel.
wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti. Tak syukuri sing dadi berkate, aku wis gak rewel. Biyen uripku isone mung ngelo wae, angel guyune kaya wong ilang dalane. Nanging sajeke Yesus ana jroning ati, kabeh sing tak trimo tak syukuri. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti. Lakoni sing wis dadi kersane, aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti. Tak syukuri sing dadi berkate,